Mari kita coba. Halo, hai. Halo, halo, hai. Hai, halo, halo, hai. Oke. Berarti itu saya genep nih, bapak-bapak, ibu-ibu nih, sedaya. Masya Allah. Tapi mitosnya nek wong mendiro niku, nek wong Gulu Rejo niku antara lisan kalih perbuatan sok mboten sinkron. Kadang ngomongnya ngalor, tapi perilakunya ngidul. Hari ini saya mau coba ngatuke antara lisan sama perbuatan jenengan. Sesimpel nanti kalau jenengan bilang halo, gerakannya seperti ini. Coba semua diangkat tangannya. Halo seperti ini. Oke, kalau hai gerakannya seperti itu. Bisa? Oke, kalau halo gimana Bapak Ibu? Oke, kalau hai pripun? Oke, saged dimulai nggih. Jadi nanti kalau ada yang salah boleh pulang dari tempat ini nggih. Ini salah ya, baik. Ben endang mulai ya. Kita coba nggih. Kalau saya bilang halo, jenengan bilang napa? Hai. Kalau saya bilang hai, jenengan bilang napa? Halo. Kita coba ya. Halo. Nah, sudah mulai ada yang nggak fokus. Ulang sekali lagi ya. Halo. Hai. Halo, halo, hai. Hai, halo, halo, hai. Nah, nyuwun sewu Pak, yang belakang udah kayak begini. Ini kita mau pengajian bukan mau metalan ya. Ini menandakan warga Gulu Rejo niki antara lisan kalian perbuatan boten sinkron, boten gaduh. Seperti halnya antara dompet dengan harapan. Harapane kandel, faktane kok jujur banget. Oke, bisa kita mulai mawon nggih. Karena paling boten standar kula niku ngisi 3 jam, makanya paling boten jam 9 setengah 10 kita selesaikan nggih. Jenengan nggih kula sing boten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD Negeri Mendiro. SD Negeri Mendiro ini kan terkenal orang-orang ini semangat-semangat dan kompak-kompak. Jari ini. Tapi saya belum menemukan semangat dan kekompakan itu di wajah jenengan. Hari ini pripun? Tanggal muda apa tanggal tua? Sedengan. Soalnya pun kata nganu nggih, iuran-iuran 17-an ya. Hari ini kayaknya manusia selain butuh pemasukan juga butuh motivasi, butuh doa. Maka keluarga besar SD Negeri Mendiro, kalau pada dongaaken mungkin siapa saja yang menjawab salam kula niku lebih semangat dan lebih kompak, insya Allah nanti Allah berkah limpahkan rezekinya. Amin dong Bu. Insya Allah anaknya bertumbuh menjadi anak ingkang soleh lan soleha. Bapak Ibu insya Allah diberi kesempatan sakit tidak teng Mekah Al Mukarramah, bisa berangkat lagi nanti insya Allah ke Madinah Al Munawwarah. Saya doakan nambah berkah keluarganya, insya Allah segera lunas pula hutang-hutangnya. Banyak yang punya hutang di sini. Masya Allah, indahnya pertemuan kita Bapak Ibu. Mungkin saya ke SD Mendiro niku setahun yang lalu kalau tidak salah. Ya benar gih. Nah hari ini silakan menjawabnya lebih semangat dan lebih kompak lagi gih. Sakit gih? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kalau Allah Ta'ala fil Quranil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul azim. Ingkang kula hormati Kepala Sekolah SD Negeri Mendiro yang Masya Allah ya semakin kesini semakin kesana ya. Tepuk tangan dulu buat Ibu Kepala Sekolah kita, Masya Allah. Yang kula hormati para bapak, ibu, guru, staf, tenaga pendidik, karyawan, operator saking SD Negeri Mendiro, ingkang kula hormati para jajaran komite, ingkang kula hormati
ibu-ibu yang menjadi kaum mayoritas di setiap pengajian dimanapun berada, baik itu pengajian sekolahan ataupun masjid, mesti sing kathah niku ibu yang dikenal sebagai jamaah al-gibaiyah, jamaah rasan-rasaniyah, jamaah sopiyah, jamaah tiktokiyah, dan jamaah tantrumiyah. Yang kami hormati segenap bapak-bapak yang dimana setiap pengawasan itu menjadi kaum minoritas yang dikatakan atau sering saya sebutkan sebagai jamaah al-cakrukiyah, jamaah al-sambataniyah, dan jamaah al-gotong royongiyah. Lan sedaya lare-lare bocil-bocil FF-iyah, Mobile Legends-iyah, Roblox-iyah, dan juga jamaah Veronica-iyah rahimakumullah. Alhamdulillah, puja dan puji syukur hanya teruntuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Penyayang, sayangnya tak pernah terbilang. Allah yang Maha Pengasih, kasih tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Tahu tanpa diberi. Allah yang memberikan beribu-ribu kenikmatan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, baik yang kita sadar maupun nggak kita sadar, baik yang kita lihat maupun nggak kita lihat, baik yang kita rasakan ataupun nggak kita rasakan, baik yang kita syukuri ataupun nggak kita syukuri. Hari ini Allah masih memberikan kita nikmat yang tidak ada tandingannya. Seluas apapun sawah jenengan, setingkat apapun rumah jenengan, sepanjang apapun titel jenengan, maka ini tidak akan bisa menggantikan kenikmatan yang Allah berikan pada kita pada kesempatan pagi hari ini. Nikmat apa itu? Nikmat yang senantiasa mendarah daging dalam kehidupan kita, Pak. Yang ini nggak bisa dinegosiasikan dalam kehidupan kita adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Itu dulu, Pak. Tuh, okay. Yang kedua, ya Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan. Bapak Ibu pripun nih, lama ndak berjumpa sama jenengan, sehat sedaya nggih? Alhamdulillah. Asam urat aman nggih? Aman. Vertigo aman, Pak? Aman. Napa malih? Asam urat, terus asam lambung pripun? Aman nggih? Kolesterol aman nggih? Ya, semua aman nek mboten diperiksa. Oke, ya, maka tips dari saya kalau mau sehat ojo periksa, ya. Insya Allah semua keluarga besar di sini SD Negeri Mendiro sehat-sehat secara fisik. Yang kedua saya mau nanya, ini yang paling penting agak sedikit krusial. Kabar dompet gimana? Bapak Ibu sehat dompetnya? Sehat-sehat ya. Ketok jawaban alhamdulillah tapi mengkerut jidate ya. Itu berarti menandakan ketika dalam Islam, ketika orang mendapatkan musibah dengan mengatakan qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, kabar dompet alhamdulillah atau innalillah? Alhamdulillah. Pokoknya pira-pira disyukuri nggih, Bu nggih. Alhamdulillah. Kabar fisik oke, kabar dompet sehat. Nah, ini yang paling penting. Kabar iman gimana selama ini? Imannya sehat, iman ya? Alhamdulillah. Kadang naik, kadang di bawah, kadang begini-begini ya. Gimana kabar Al-Qur'annya? Aman Bapak Ibu? Aman. Sudah saya taruh di lemari yang paling tinggi, Ustadz. Oke, cocok ya. Jadi tidak pernah dibuka lagi. Nah, maka keimanan sangat penting dalam kehidupan kita. Termasuk, Bu, Pak, dalam kita mendidik anak, di dalam kita mengarungi sebuah kehidupan dalam kehidupan. Modal utama menjadi seorang orang tua ataupun menjadi seorang guru adalah modalnya yang pertama adalah keimanan. Saya mau sampaikan kepada bunda-bunda. Ini manggilnya bunda-bunda aja ya, biar lebih intim pembahasannya. Saya mau sampaikan kepada para bunda-bunda semua, hari ini silakan sibukkan dirimu dengan keilmuan. Catat, sibukkan dengan apa? Keilmuan. Karena kalau ketika wanita tidak disibukkan dengan keilmuan, maka wanita akan disibukkan dengan perkara perasaan. Betapa banyak wanita memutuskan sebuah perkara, mendidik anak, mengasuh seorang anak, terus menghadapi seorang suami, menjalani ekonomi kehidupan, bukan dengan keilmuan, tapi dengan perasaan. Siti-siti tantrum. Sinten niku? Ibu-ibu. Nah, maka hari ini Bu, saya meminta sama jenengan semua sibukkan dirimu dengan keilmuan. Karena kalau tidak akan disibukkan dengan perkara perasaan. Kalau bapak-bapak tidak disibukkan dengan perkara ilmu, maka bapak-bapak akan disibukkan dengan perkara logika. Betapa banyak sekarang seorang pria niku memutuskan sebuah perkara bukan dengan wahyu Allah,
bukan dengan bagaimana landasannya Al-Quran, tapi dengan perkara logikanya. Maka terkadang kita memutuskan sebuah perkara bukan tidak tahu jalannya, tapi belum menemukan jalan tersebut. Nah, semoga dengan hari ini kita sharing, kita hari ini nggak pengajian, Bu, karena saya bukan ustadz, ya saya bukan ustadz, tapi saya kiai di sini ya, oke. Saya bukan ustadz, saya bukan kiai, jadi kita nyantai saja, sekedar sharing-sharing saja. Oke, hari ini saya bukan menjadi seorang ahli parenting, saya bukan profesor, dokter, ataupun juga seorang pakar. Hari ini saya memposisikan diri sebagai pegiat parenting. Artinya apa? Posisi kita sama-sama menjadi seorang ayah, sama-sama menjadi seorang orang tua yang belajar menjadi lebih baik lagi ke depannya. Nah, cuman kami mungkin diamanai beberapa keilmuan karena basically kami adalah pertama seorang penerbangan, yang kedua di bidang psikologi. Nah, jadi mungkin agak sedikit pembahasannya nanti menyambung tentang masalah pengasuhan. Gitu, Bapak Ibu, Oke, kayaknya kalau saya duduk masih banyak yang pada ngobrol. Ini saya boleh berjalan ke sana? Boleh, Ya, biar lebih nyaman kata Niko. Baik, sebelum saya berjalan lebih panjang, saya mau nanya dulu sama jenengan. Kalau bapak-bapak, ini niat yang paling penting, Pak. Jenengan tindak wonten mriki dalam rangka nopo, bapak-bapak? Dalam rangka menghindari istri di rumah. Oke, terima kasih ya. Kalau ibu-ibu kesini dalam rangka nopo, Ibu? Mencari ilmu, pamer gamis anyar, ya, flexing, apalagi kalung sama gelang gitu ya. Oke, niat itu penting, Ibu. Maka hari ini niatkan untuk kita belajar pengasuhan. Ibu, kalau mendengar kalimat parenting, nah ini kan kita harus sosialisasikan kepada masyarakat Kulon Progo tentang parenting. Apa yang terlintas di pikiran jenengan kalau mendengar parenting? Parenting itu panganan apa ya, Mas Yo? Apa itu parenting? Kalau bahasa Inggris, parent itu apa artinya? Orang tua. Berarti hari ini kita sedang membahas tentang siapa? Tentang pengasuhan orang tua. Oke, belajar pengasuhan atau parenting itu sejatinya kita sedang memperbaiki diri sendiri atau memperbaiki orang tua atau memperbaiki anak. Memperbaiki anak terlebih dahulu atau memperbaiki orang tua terlebih dahulu. Sepakat berarti nggih? Berarti yang hari ini perlu ditampar-tampar anaknya atau orang tuanya? Yang perlu muhasabah diri bapak karo mbokne napa anak riyin? Bapak karo mbokne riyin nggih. Nah, berarti hari ini sepakat nggih, pengasuhan ini kita sedang memperbaiki siapa? Memperbaiki orang tua dulu, sehingga ketika orang tuanya berubah menjadi lebih baik lagi, efeknya akan nyambung kepada siapa? Anak-anak kita. Kita kan terlalu kadang banyak nuntut, Bu ya. Kenapa anakmu begini? Wah, ini sekolahnya rah bener ini. Kenapa anakmu begini? Wah, ini gara guru-guru ini rah perhatian ini. Kenapa jangan selalu menyalahkan orang lain tapi tidak pernah mencermin dalam kehidupan selama ini? Hadir enggak dalam pengasuhan anak jenengan hari ini? Datang enggak dalam kehidupan anak jenengan hari ini? Hadir enggak di emosionalnya hari ini? Nah, maka hari ini, Bu, kita sedikit bicara tentang masalah itu. Dilala pada kesempatan kali ini kan lagi musim kemerdekaan, dan dilala juga mendekati hari nopo kemerdekaan, ya tahu Bu ya, dan juga nyambung tentang Maulid Nabi. Kita nggak membahas masalah fikihnya, itu sudah menjadi permasalahan yang sudah sangat lama sekali. Hukumnya gimana, saya nggak bahas masalah itu. Tapi hari ini kita coba membahas tentang bagaimana, judul hari ini apa Ibu? Silakan dibaca Bapak bareng-bareng. Jirolu, menguatkan sinergi sekolah dalam menangani akhlak Rasulullah. Jadi ada 3 subjek di sini. Siapa? 1 sekolah, 2 orang tua, dan yang ketiga anak. Jadi kalau anak mau hebat, anak mau bagus, maka perlu ada kolaborasi antara siapa dan siapa? Sekolah dan orang tua. Jadi sekolah dan orang tua ini bagaikan 2 kepak sayap, Bu. Bagaikan apa, Bapak? 2 kepak sayap. Jadi kalau yang aktif hanya sekolah saja, maka anak kita terbangnya tidak maksimal. Tetapi ketika orang tuanya saja, kok guru atau pendidik di sekolah tidak aktif, maka kepaan sayap sebelah saja yang akan dikepakkan, maka tidak akan maksimal. Burung bisa terbang maksimal ketika dua-duanya mengepakkan sayapnya. Pesawat, ya kan kalau basicnya penerbangan. Pesawat
itu bisa terbang maksimal, engine-nya ada dua. Ketika engine sebelah kiri atau sebelah kanan mati, kira-kira bisa terbang maksimal boten? Boten. Hari ini anak bagaikan burung yang memiliki dua sayap. Siapa itu? Orang tua dan juga sekolah. Jadi sekolah bukan tempat untuk penitipan anak, tapi tempat untuk menjadi fasilitator, menjadi kolaborator untuk membentuk kolaborasi antara pihak sekolah dan orang tua. Jadi saya mau sampaikan di awal dulu, Ibu, Bapak, kalau ada yang baik-baik di SD Negeri Bendiro, bawa keluar. Oh, ono sing apik-apik, berarti ono sandale wong sing apik tak go mulai. Bukan itu maksud saya. Jadi ketika ada yang bagus-bagus di SD Mendiro, sampaikan kepada pihak luar. Kita kebalik, Bu, kadang Pak, kadang justru sing elek-elek itu sing digowo betul. Artinya hari ini buruk atau salah itu bukan aib. Ketika ada keburukan, ketika ada kesalahan, jangan bawa keluar, tapi bawa kemana? Masuk ke dalam sekolah untuk menjadi bahan evaluasi. Karena kita sedang membentuk generasi dari mana? Rumah dan sekolah kita, Bapak Ibu sekalian. Oke, itu sedikit prolog dari saya. Nggak perlu kenalan, Bu, sudah kenalan, Pak, ya, tadi mungkin sudah disampaikan, mungkin saya juga sering melalang buana juga di wilayah Lenda, karena Lenda ini banyak sekolah, tapi nggak ada muridnya. Ya, saya beberapa kali main ke Lenda niku, ya Allah, ada yang dapat 1, 2, 3. Alhamdulillah tahun ini SD Mendiro dapat berapa? 12 atau 13? Wis pokoknya disyukuri lah, Bu, ya. Iya. Apalagi sudah ada pendatang baru yang lebih besar di sana, saya nggak sebutkan itu namanya apa. Oke. Kembali lagi, nama saya Bayu Gatra Irawan atau biasa disapa dengan Buya Bayu. Alhamdulillah di Kulon Progo merintis dakwah tentang pengasuhan, karena bagi saya terpenting adalah miniatur peradaban itu bukan dari kelurahan. Miniatur peradaban itu bukan dari Karang Taruna, tapi peradaban itu dimulai dari mana? Miniaturnya dari rumah jenengan masing-masing. Maka penting ketika kita membahas tentang masalah rumah. Oke. Ini sosial media saya, mungkin kita bisa berteman. Hari ini sedang live TikTok, dan nanti untuk untuk video di YouTube nanti jenengan bisa simak ya. Nanti akan saya share linknya untuk jadi bahan obrolan. Itu ada WA saya, silakan kalau mau ngobrol, tapi jangan ngobrol masalah hutang ya, karena saya juga masih punya hutang. Baik. Oke, saya ada program namanya Parenting Sahabat Buya Bayu. Pertama ada Parenting Goes to School, seperti ini, Bu, kita sowan ke sekolah-sekolah. Yang kedua, tenang Ibu Bapak, kalau jenengan tidak bisa bertemu secara offline, kami biasanya sebulan sekali ada webinar parenting. Ya, ini menggunakan Zoom atau juga nanti Google Meet, kita akan belajar tentang pengasuhan. Terus yang ketiga, saya sadar saya menjadi seorang ayah dan Indonesia negara ketiga yang dipertanyakan kehadiran ayah. Jadi Indonesia negara ketiga fatherless country. Apa itu? Father itu bapak, less itu tanpa, country itu negara. Jadi Indonesia negara ketiga tanpa bapak. Maka saya di Yogyakarta, di Kulon Progo membuat program namanya MBA. Apa itu? Motoran bersama ayah. Ya, jadi kita melibatkan 1 jam ngobrol, sharing, touring, membahas tentang keayahan bersama para ayah-ayah yang mau sadar tentang pengasuhan. Seperti itu ya. Oke. Minta sama jenengan kita bikin kehangatan dulu, karena saya tahu pagi ini adem ya Pak ya. Ya, saya tadi bangun sebelum subuh karena tadi malam kami dari SD Sono Parangtritis pulang jam 1 sampai rumah, dan jam 3:30 bangun lagi. Wah, mak teratap langsung mandi, dinginnya kayak apa rasanya gitu. Oke, hari ini kita coba bikin pemanasan dulu. Oke, saya minta Bapak Ibu semuanya kita peregangan dulu. Silakan angkat tangan dua-duanya. Yang nggak angkat tangan nggak lunas hutangnya. Saya boleh pakai sepatu Pak ya? Ya, nyuwun sewu. Saya percepat saja karena kalau sudah jam 7 pasti sudah. Oke, saya boleh berjalan ya? Nyuwun sewu Pak ya. Oke, lambaikan tangan semuanya dulu. Bapak. Iya, ini Bapak kalau nggak dianu memang nggak pawe Pak ya. Oke. Lambaikan tangan semuanya. Oke, saya minta beri kesempatan, silakan pamer gelangnya dulu semuanya. Nggak ada gelangnya? Nggak ada? Oh, Masya Allah. Oke, saya minta turunkan tangan kiri, angkat tangan kanannya. Yang hari ini bahagia, angkat tangannya.
Angkat tangan kanannya semuanya. Oke, instruksinya Bapak Ibu silakan fokus apa yang saya katakan. Ikuti apa yang saya katakan. Goyang-goyang, banter. Ya, sampai bunyi gelangnya kerincing-kerincing. Oke, sudah fokus semuanya? Oke, tatap wajah saya, ikutin apa yang saya katakan. Oke, semuanya bisa pegang ya dagu masing-masing. Good. Yang belakang ada ibu-ibu masih tetap dengan teguh dengan pendiriannya, saking nggak mau disalahkannya. Oke, gantian. Angkat tangan kiri. Saya belum akan mulai kalau masih ada yang salah, berarti belum fokus. Angkat tangan kirinya. Oke, goyang-goyang semuanya fokus ke wajah saya. Oke, semuanya bisa? Oke, bisa pegang jidat masing-masing. Oke, yang belakang masih ada yang tetap teguh dengan pendiriannya. Ya, nggak mau disalahkan tuh, yuk. Begini. Insya Allah. Oke, hari ini silakan turunkan. Oke, saya minta hari ini sudah dengan anaknya masing-masing. Oke, saya beri waktu 5 menit untuk kita bermain dengan anak. Silakan berhadapan-hadapan dengan anak jenengan. Hari ini jenengan Bu dihadirkan bukan cuma kon ngentek ke snack tok. Hari ini bukan cuma sekedar pamer gamis tok, tapi kita membentuk bonding. Kertas bonding Bu. Bonding itu sanes rambut bonding ya, kedekatan sama anak. Oke, semuanya sudah dengan anaknya. Oke, saya minta salaman dulu sama anaknya. Salaman. Enggak apa-apa, anaknya 2. Nanti kalau 3 dapat piring Bu jenengan ya. Silakan. Yang Oke, sudah. Oke, silakan salaman sama anaknya, sama orang tuanya. Dan saya minta hari ini tatap wajah orang tua kamu. Itu wajah. Ya, nanti kita bermain bareng-bareng juga. Tatap wajah orang tua kamu, Nak. Tatap wajah anak kamu, Bu. Oke, semuanya sudah? Oke. Hari ini silakan anak bilang sama ibunya, "Hei orang tuaku, hari ini kita mau belajar bareng. Aku tahu." Yang kompak dong, yang keras. "Aku tahu kamu itu pura-pura bahagia. Kamu itu lagi mumet. Kamu itu dua utang. Tapi nggak apa-apa. Semoga segera lunas hutangnya. Nek wes lunas, ngutang meneh." Oke, silakan anaknya bilang sama ibunya, "Hei," anak orang tuanya bilang sama anaknya, "Hei anakku, hari ini kita mau happy-happy. Aku mau kamu kalau di rumah nek dikandani sing manut, ojo HP-nan wae, ojo TikTokan wae. Kalau di sekolah jangan bikin emosi bapak ibu guru, manut sama gurunya, patuh sama gurunya. Semoga nilai kamu menjadi nilai terbaik. Semoga ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin." Oke, hari ini kita bermain games yang kedua. Silakan Bapak sama Ibu di antara panjenengan, silakan siapa yang memilih bakmi, siapa yang memilih bakso. Jadi di antara wali murid sama anaknya ataupun guru-gurunya juga boleh bermain. Silakan siapa yang milih bakmi, siapa yang milih bakso. Hitungan kelima, silakan pilih. 5, 4, 3, 2, 1. Yang milih bakmi angkat tangannya. Ayo. Jadi kalau satunya bakmi berarti yang satunya bakso. Yang milih bakso angkat tangannya. Turunkan. Yang milih bakmi angkat tangannya. Oke, hari ini silakan bersalaman lagi. Setelah salaman, salamannya mulai agak direnggangkan. Boleh? Jadi seolah-olah mau bersalaman. Boleh? Paham ya? Ayo bu gurunya boleh ikut. Kalau bapak-bapaknya kayaknya nggak pernah mau ikut kayak gini-ginian. Nggak apa-apa Pak, nonton aja jenengan. Oke? Hari ini saya mau cerita, nanti teknis permainannya. Ada nama makanan yang saya sebutkan. Contoh misalnya, bakso. Maka nanti bakso berusaha meraih tangan bakmi, bakmi menghindar dari bakso. Paham ya? Ini Mama Ero lemot ini ya, Pentium 4 laptopnya nih ya. Ulangi sekali lagi. Jadi ketika ada nama makanan yang saya sebutkan, silakan nanti jenengan langsung tangkap tangan lawannya. Kalau saya bilang bakmi, maka nanti yang milih bakmi
nangkap tangan bakso, bakso menghindar supaya tidak kena tangkapan tersebut. Paham sampai sini? Paham ya? Oke, hari ini silakan bermain sama anaknya karena saya tahu kalau di rumah sudah sibuk dengan HP masing-masing. Oke, mari kita coba. Konsentrasi. Kalau saya bilang konsentrasi, semua bilang konsentrasi, dimulai. Konsentrasi. Oke, fokus sama tangan lawannya. Saya bercerita, tadi malam saya jalan-jalan ke patung kuda. Tahu patung kuda? Ya, di situ saya lihat ada makanan luar biasa. Makanan itu ciri-cirinya berkuah. Paham? Berkuah, terus ada kecap sausnya. Paham? Terus ada daun hijau-hijaunya. Terus ada kaldu-kaldunya. Makanan itu disebut dengan makanan bak. Bu, saya baru ngomong bak. Ini fix pasti belum makan, belum sarapan semuanya, masih lapar ya. Oke, saya coba mau lihat sedekat apa jenengan dan anak jenengan. Oke. Fokus lagi ke tangan lawannya. Makanan itu disebut dengan makanan bakwan kawi. Ya, bakwan kawi. Setelah itu saya jalan-jalan menuju belok kanan, menuju ke arah Sido Agung. Tahu Sido Agung, Bu? Pak? Ya, itu tempat mbokmu ngetoke duit ning kono kuwi ya. Di Sido Agung itu saya lihat ada makanan enak banget. Makanan itu bentuknya bulat-bulat. Terus begitu dibuka, metu ke bule. Wus. Paham? Nah, makanan itu disebut dengan makanan bakpao. Ya, paham ya? Tapi di samping bakpao itu, Buya Bayu lihat ada makanan enak banget, disebut dengan makanan bakso. Ada yang bisa nangkap tangan lawannya? Oke, biar lebih cepat, ini final. Final, Bu ya. Final. Oke. Sudah. Hari ini final. Bu, ini mama malah happy dewe ya. Mak, saya mau sampaikan sama jenengan hari ini. Nanti kalau anaknya yang menang bisa nangkap tangan ibunya, maka pulang pengajian silakan anaknya ditraktir jajan. Ya, silakan pulang dari sini mau dibeliin Aerox monggo, mau dibeliin iPhone silakan, mau dibeliin skincare juga silakan. Tetapi ketika Mbok Neno sing menang, maka nanti anaknya selama 1 hari full bantu bersih-bersih rumah. No HP, no TikTok, no FF, no Mobile Legend. Pokoknya ngewangi bapak ngarit, ngewangi mbok ngasai, ngumbai dan seterusnya. Sepakat? Sepakat. Mari kita coba. Konsentrasi. Terus saya jalan-jalan lagi menuju ke arah Pasar Wates. Konsentrasi. Di Pasar Wates itu saya lihat ada makanan enak banget. Makanan itu tersusun rapi juga. Ada kecap sausnya. Terus bisa kuah, juga bisa pakai bumbu yang lainnya. Makanan itu disebut dengan makanan batagor. Fokus ya. Di samping batagor itu saya menuju lagi ke arah alun-alun Wates. Alwa, tahu Alwa? Di sana saya lihat ada makanan enak banget, ada makanan bakpia, ada makanan bakwan kawi. Ya, tapi di situ saya lihat ada makanan pempek, banyak sekali, ada makanan bakwan. Iya, tapi di samping bakwan itu saya lihat ada makanan enak banget disebut dengan makanan bakmi. bakmi, yang bakso ketangkep, Oke. Ada yang bisa nangkep tangan ibunya? Ada? Selamat, Anda dapat traktiran jajan. Ada yang bisa nangkap tangan anaknya? Selamat, Ibu hari ini dapat pembantu rumah tangga baru. Oke, very good, very fine. Hari ini kita bikin romantis, silakan berpelukan dulu sama anaknya. Sudah mulai ada yang malu-malu dipeluk sama orang tuanya. Oke, very good, very fine. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita semua hari ini. Sudah. Fokus ke depan. Wes. Ya, sudah.
Ya, jadi permainan ini hikmahnya saya cuma pengen lihat aja sedekat apa jenengan dengan anak jenengan. Ternyata sudah ada yang malu-malu dipeluk sama orang tuanya ya. Bahkan sampai ada seorang cowok bukan mahram bu, itu mbokmu dewe le. Kok iso ya? Baik, terima kasih. Oke, kalau saya bilang are you ready, jawabnya nopo? Ready. Are you ready? SD Negeri Mendiro punya jargon boten? Jadi kalau saya bilang SD Negeri Mendiro jawabnya nopo? Oh Jaya, 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 kayak toko bangunan Pak ya. Oke Jaya. Kita coba ya, kita coba ya. SD Negeri Mendiro. Sunoto. Ya sekarang lah. Oke. Hari ini saya mau absen dulu. Nanti silakan kalau saya bilang kelas 1 mana suaranya, wali murid sama anaknya silakan angkat tangan sambil katakan saya. Kita lihat angkatan mana yang paling kompak hari ini ya. Kita coba cek. Kelas 1 mana suaranya? Kelas 1 satu suara, pendatang baru masih junior ya, bau-bau junior. Kelas 2 mana suaranya? Oke. Kelas 3 mana suaranya? Kelas 4 mana suaranya? Kelas 5 mana suaranya? Nah ini yang bentar lagi mau keluar dari sini nih, yang udah senior, yang udah muak dengan Mendiro ya. Kelas 6 mana suaranya? Oh, ketok iki yang sudah mulai FM, udah mulai TikTokan, yang udah mulai DM Kak Bayu, Kak jangan lupa likom dong. Nah ini mereka ini. Terus di depan ini yang pakai gamis warna hitam ini guru. Ya, kalau anak jenengan bilangnya kalau hitam-hitam ini auranya aura senja. Tahu senja? Ya, senja itu identik dengan maghrib. Ya, tahu maghrib? Ya, maghrib itu identik dengan peteng. Ya, jadi yang di depan ini membawa aura. Enggak. Bismillah ya. Oke, Ibu, nanti silakan di sela-sela materi kalau mau foto silakan, ya kalau misalnya mau dicatat silakan, kalau mau direkam silakan, bebas saja. Oke, Ibu, saya mulai dari pertanyaan yang mendasar. Kita sedang mendidik anak menjadi apa? Dulu. Apakah hanya sekedar anak pintar? Apakah hanya sekedar nilai akademiknya tinggi? Apakah hanya sekedar menjadi juara kelas, lancar menggunakan teknologi, atau berprestasi? Hanya sekedar itu, Bu, mendidik anak? Tidak. Ataukah mendidik anak yang ketika pintar tetapi rendah hati? Karena banyak orang yang pintar tapi jumawa. Terus apakah jenengan mendidik anak ketika mereka berkuasa tetap amanah? Ataukah ketika mereka marah mampu meregulasi emosionalnya atau pandai menahan diri? Ataukah jenengan mendidik anak ketika salah mereka berani minta maaf? Ataukah itu? Kira-kira lebih banyak yang kolom kiri atau kolom kanan biasanya? Siapa? Kanan kiri. Kanan juga iya, kiri juga iya. Jadi seimbang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu sabda Nabi yang Nabi pernah katakan, ya innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Ternyata ya pendidikan, ternyata kepintaran, ternyata akademik itu kalau tidak disandingkan atau tidak dibarengkan dengan akhlak maka akan rusak. Maka inilah yang sisi kanan disebut dengan pendidikan akhlak. Karena momentum juga Maulid Nabi, Bapak Ibu sekalian, kita bagaimana mencerminkan diri kita ini akhlaknya seperti Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, terus selanjutnya masalah besar pendidikan hari ini. Nah, jenengan kan ini guru-guru juga mengalami dinamika dunia pendidikan Bu ya, mulai dari pergantian kurikulum, pergantian kebijakan yang mengakibatkan guru kena efeknya, murid-murid juga kena efeknya. Saya mau sampaikan hari ini. Dulu, ini kita bicara dulu. Anak belajar terutama dari 3 hal. 1 dari rumah, 2 dari sekolah, 3 dari lingkungan. 3 elemen ini yang membentuk karakter anak-anak kita. Itu zaman dulu. Berbeda zaman sekarang. Karena aku yang dulu, lah yang sekarang, dulu ditendang sekarang. Dulu ditendang sekarang dipancal ya. Sekarang Bu, hari ini anak kita tidak dididik dengan 3 hal itu, bahkan lebih. 1, mereka di rumah dididik dengan YouTube-nya, betul Bu?
Bahkan ketika bangun tidur main HP, mau tidur main, mau makan main, ngobrol karo wong tua yo main, apa malih pengajian yo main, nggak bisa terlepas dari yang namanya HP. Terus hari ini anak kita dididik dengan siapa? Dengan apa yang dia lihat di sosial media. Siapa itu? Influencer. Siapa itu? Tokoh-tokoh yang dia lihat. Siapa itu? Orang-orang yang menjadi FYP di beranda TikToknya ataupun juga Instagramnya. Siapa yang didik mereka hari ini? Kadang ada gamesnya dan juga algoritmanya. Maka standar kehidupan mereka bukan lagi perkataan di rumah, sekolah, sama lingkungan, tapi apa yang ramai, apa yang FYP di beranda TikToknya. Jadi standar kebenaran anak zaman sekarang itu tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Anak zaman sekarang itu tipikal nyuwun sewu ya. Nyuwun sewu, anak kita. Anak jenengan ya. Kok anak kita kapan ya, Pak? Anak jenengan itu masuk gen apa yang SD hari ini? Gen apa? Lendo, kalian masuk gen apa? Gen alfa. Gen alfa. Kalau ibu-ibu sama bapak-bapaknya masuk gen apa? Gendeng. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Masuk gen apa? Gen milenial ataupun juga ada sebagian Gen Z. Kalau Gen Z ini rata-rata orang tua PAUD sama TK. Kalau ini milenial, ini kan generasi didikan VOC. Siti-siti tendang, siti-siti pukul, siti-siti tarik, dan seterusnya. Nah, hari ini saya mau sampaikan sama kalian semua, anak Gen Alpha ini tipikalnya berkomunal. Jadi mereka menghinggap di sesuatu yang ada keramaian. Dia nggak tahu ramai itu benar atau salah, yang penting ramai sikit. Konco-koncone itu banyak, di situ dia berkumpul. Sehingga itu tadi saya katakan, standarnya bukan lagi tentang nasihat orang tuanya, tapi tentang teman-temannya. Maka fase anak itu 07, dia akan berbicara sama temannya. Kata ibuku begini loh. 0 sampai 7. 7 sampai 14, dia akan mengatakan, kata temanku begini, Bu. Dia sudah mulai ada namanya konflik sosial bersama teman-temannya. Nanti ketika 14 sampai 21 tahun, dia punya prinsip kehidupan. Dia mengatakan, Bu, kata aku punya prinsipku seperti ini. Nah, artinya, dengan siapa anak kita berteman itu penting. Dan apa yang anak kita lihat hari ini itu juga penting. Maka saya mau sampaikan sama jenengan semua, ilmu plus akhlak akan menjadi keteladanan membentuk pribadi yang utuh. Anak terpapar banyak pengaruh, tapi belum tentu mengarah kepada kebaikan. Anak zaman sekarang mulai dari hal-hal remeh di TikTok tuh Bu ya, dari hal-hal mohon maaf mak-mak nggak bayar COD bisa viral, mereka tahu sampai perkara negara, DPR, MPR, Presiden, MBG, apalagi itu mereka semua tahu. Kenapa? Saking luasnya informasi. Kalau Bapak, Ibu, Rien cuma nonton TV RI, satu arah informasi tersebut. Sekarang berbebas sekali tentang random apa yang dilihat sama anak kita. Bahkan pun mereka bisa mengomentari apa yang ada di sosial media tersebut. Betul Bu ya? Nah, maka hari ini penting. Pendidikan hari ini bukan dididik lagi dengan lingkungan, keluarga, dan juga sekolah, tapi mereka dididik hari ini dengan namanya teknologi. Oke, saya mau sampaikan sama jenengan semua hari ini. Kalau Gen Alpha itu masuk generasi digital native namanya. Kalau bahasa Inggrisnya, apa Bu? Digital native. Apa itu digital native? Ketika mereka brojol langsung madep HP. Kalau emak-emak zaman dulu baby boomer, Gen X, milenial, anak lahiran minimal kalau bapaknya diadani, betul Pak? Minimal kalau ibunya didongake. Sekarang berbeda. Semakin ke sini milenial Gen Z ketika ada anak lahiran, dok bentar, bukannya didoain tapi diapain? Difoto, dibikin story. Artinya anak kita brojol langsung madepe HP. Bertumbuh kembangnya kakak, adik, keren. Maka mindset dia, oh orang tuaku itu bentuknya kotak, kameranya 3. Apa itu? HP. Hari ini saya mau sampaikan sama jenengan semua, anak masuk di era digital native dan orang tuanya masuk di era digital imigran. Apa itu? Perpindahan dari analog menuju ke digital. Dulu anak kita hari ini nggak tahu apa itu warnet. Tahu warnet nggak? Apa itu?
Warung apa? Jajan. Ya, jadi dulu kalau orang mau akses internet harus dadak neng warnet. Sekarang nggak perlu, betul Bu? Dulu kalau orang mau telepon harus ada wartel, harus pakai SMS, harus teleponnya masih kome itu ya, Nokia itu ketemunya jebret. Sekarang tidak. Mereka sudah dibungkus dengan satu kemasan saset. OBH kombi saset. Ya, dibungkus dengan OBH kombi saset itu, mereka mau lihat YouTube, lihat TV, lihat yang update itu semua ada di mana? HP. Maka ibu, bapak, kalau tidak mempersiapkan tentang ilmu, tentang pengasuhan ini di era digital, maka kita akan ketinggalan, Bu. Hari ini, jangan terlalu menyalahkan terhadap anak, karena anak mereka memang hidupnya di era zaman sekarang. Yang harusnya dikritisi adalah bagaimana sikap orang tua yang mengupgrade keilmuan untuk pengasuhan zaman sekarang. Itu penting, Bu. Saya mau sampaikan, internet tinggi pengaruhnya. Anak zaman sekarang, 5-7 jam per hari screen time. Kertas screen time? Ya, ini kan semua juga emak-emak mukanya bercahaya. Sebelum tidur tuh bercahaya, bukan karena wudhu, bukan karena tahajud, tapi karena HP. Jadi semua wajah kita tuh bercahaya, Bu, hari ini. Ya, tapi dengan screen HP. Nah, 5-7 jam per hari. Artinya, kita bisa mengatakan rata-rata anak ketika 24 jam per hari, sebagian kehidupannya digunakan hanya untuk scroll, dan scroll. Anak zaman sekarang ketika mau enak hidupnya, tidak perlu lihat proses. Mereka tidak tahu apa itu proses. Mereka cuma memiliki karakter yang disebut dengan karakter instan. Kenapa? Paparan teknologi, informasi, melihat, oh ada influencer kaya, cara cepatnya begini, akhirnya lewatnya bukan dengan proses, tapi dengan jalur pinjol, jalur judel. Semua kita lini sudah diserang. Bapak-bapak yang gede-gede, sepuh-sepuh diserang dengan pinjaman online. Anak muda diserang dengan namanya judi online. Bocil-bocilnya diserang dengan game online. Embok-embok nih diserang dengan belanja. Siapa di sini kaum-kaum yang buka Shopee, masukin keranjang tapi nggak pernah dicekot-cekot? Oh ada ya, banyak sekali di sini ya, Masya Allah. Luar biasa. Nah, hari ini ketika kita melihat betapa seringnya anak terpapar konten-konten, pertanyaan saya, siapa yang paling kuat mempengaruhi karakter anak kita hari ini? Siapa? Iya, orang tua harusnya. Tetapi yang membentuk, yang mewarnai kehidupan anak kita siapa hari ini? Handphone atau gadget tersebut. Lanjut. Nah, anak tidak hanya mendengar, Bu. Anak mungkin dia akan lupa apa yang dinasihati sama orang tua atau gurunya. Anak akan lupa apa yang kita ceramahi. Anak juga akan lupa apa yang kita perintahkan. Tapi anak tidak akan pernah lupa apa yang dia lihat. Maka muncul kaidah psikologi disebut dengan children see, children do. Itu bahasa lendahnya. Children see itu anak melihat, children do itu anak melakukan. Jadi efektivitas bagi saya untuk mendidik anak bukan dengan kata-kata, tapi dengan contoh, dengan perilaku. Wes sebagai bapak nggak usah banyak kata-kata, waya adan, nak menyang neng masjid berjamaah. Artinya lambat laun akan menjadi sebuah kebiasaan, akan meniru kebiasaan bapaknya. Oh berarti kalau wayai adan laki-laki kudu menyang neng masjid. Kok sekarang ada bapak-bapak ketika azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kalau nonton sinetron, kalau nonton TV, maka mindset anak, oh berarti wayai azan, bapak-bapak itu kalau azan wayai nonton TV karo udu. Anak tidak perlu dengan ceramah, anak tidak perlu dengan banyak kata-kata, tapi dia butuh apa yang dia teladani. Nah hari ini Pak, anak itu hilang keteladanan. Cinta nggak kurang-kurang Bu kita hari ini, betul ya? Kalau anak jenengan saya ganti dengan satu Pajero purun boten. Pajero loh Bu, panas jobo jero, pickup maksud saya. Saya ganti dengan satu sawah kena tol harga 3M purun. 3M Bu, boten. Oh anaknya gelem. Anaknya gelem. Oke, nanti kita barter ya. Kalau anak jenengan saya ganti dengan satu kos-kosan yang income pasifnya 20 juta pemasukan per bulan, mau?
Boten. Berubah pikiran. Kenapa nggak mau? Satu, Buya Bayu nggak mungkin ngasih itu. Yang kedua, anak akadnya bukan transaksional, tapi anak akadnya adalah amanah. Bu, saya mau nanya sama jenengan, ngurus anak capek betul? Nggak usah pura-pura bahagia deh. Kalau capek, gara ngomong capek, ini kan semua pura-pura bahagia semuanya. Sekali lagi saya tanya ya, silakan jawab dengan jawaban yang realistis. Ngurus anak capek betul? Oh, lagi jawab semuanya. Oke, Pak, ngurus anak capek betul? Betul, oke. Saya ngurus ibu nih. Saking pentingnya nanti Pak, kita akan coba lihat seorang ayah. Saking pentingnya ayah kehadiran dalam pengasuhan serta pendidikan, pemerintah membuat program namanya Gemar, Gerakan Ayah Mengambil Rapot. Tetap sing teko. Saking pentingnya ayah dalam pengasuhan pendidikan, program pemerintah membuat program namanya GAMAS, Gerakan Ayah Mengantar Anak Sekolah. Tetap sing ngantar. Maka Bu, satu kaidah ilmu yang saya ingin sampaikan buat ayah-ayah. Ayah saya katakan adalah makhluk luar. Tapi itu makhluk gaib ya Pak ya. Makhluk luar ini kenapa? Dia jarang di rumah. Seperti Bang Toyib. Kadang pergi pagi pulang sore, kadang pulang malam. Kadang pun kaki bisa di kepala, kepala bisa di kaki. Semua demi keluarga. Satu kaidah yang saya sampaikan sama Bapak-bapak. Ayah atau Bapak tidak selalu hadir di setiap saat, tetapi Bapak selalu hadir di waktu yang tepat. Itu. Jadi ketika ada, tepuk tangan dulu buat ayah-ayah hari ini. Ada tepuk tangan Pak, apresiasi. Artinya ketika seorang lelaki memahami dirinya jarang di rumah, maka berikan waktu yang terbaik terhadap anak-anak kita. Memang kita jarang di rumah, tidak selalu hadir setiap saat, tetapi hadir di waktu yang tepat. Kapan anak tampil, kapan ada anak membentuk kedekatan sama orang tua, Bapak harus hadir. Besok nih di bulan November itu ada namanya hari Senin ya betul. Ada hari ayah. Yuk nanti saya mau bikin program nih buat para SD gerakan ayah-ayah untuk bagaimana hadir. Besok kalau pengawasan hari ayah sing teko bapak nih kabeh, bone ora usah melu. Ya, dulu anaknya mesti kelayapan nanti. Bapaknya ogah-ogah itu. Itu yang terjadi ya. Oke, jadi anak itu tidak hanya pandai mendengar, anak itu lemah di pendengaran, tapi mereka akan kuat di penglihatan. Anak tahapnya melihat, anak tahapnya meniru, dan anak akhirnya tahapnya apa? Membiasakan dirinya. Artinya berawal dari apa? Apa yang dia lihat dalam kehidupannya. Oke. Nah, landasan utama Rasulullah sebagai teladan di Quran surah Al-Ahzab yang tadi saya katakan di mukaddimahnya, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah, pada diri beliau itu ada uswah, ada suri tauladan, ada percontohan yang apik yang harus kita tiru. Jadi role model terbaik seorang muslim itu bukan opa-opa Korea, bukan Taehyung, jongkok, ngadeg, melumah, tengkurap, itu bukan itu. Bukan Taehyung, bukan siapa lagi? Sunji ya, Aimsol ya, K-pop itu bukan Ronaldo, Messi, Lamine Yamal. Tapi ya yang menjadi keteladanan dalam kehidupan kita, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Siapa? Beliau. Kalau mau menjadi pemimpin terbaik, lihat beliau. Jadi suami terbaik, lihat beliau. Menjadi saudagar, menjadi juragan terbaik, lihatlah beliau. Siapa beliau? Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan satu perintah dari Kanjeng Nabi dalam hadis yang mengatakan, ya, khairukum li ahlikum wa anna khairukum li ahli. Sebaik-baik jenengan. Bu, Pak, kita ini dapat predikat kata baginda Rasul, sebaik-baik jenengan siapa? Yang paling baik dengan keluarganya. Bu. Kalau saya bilang ibu, jawab yoi. Bu. Ibu. Saya mau nanya sama ibu. Bu. Oke, saya mau nanya sama jenengan. Cinta sama anak jenengan? Cinta aja atau cinta banget? Oke, kalau ada anak kecil bermasalah,
Biasanya kita lebih lemah lembut kepada anak sendiri atau anak orang lain? Jawab dengan jawaban yang jujur. Anak sendiri atau anak orang lain? Anak orang lain. Kalau anak orang lain bermasalah, nakalnya Masya Allah, tabarakallah, raketulungan, Masya Allah, anak soleh. Mana orang tuanya? Sana, Masya Allah. Tadi anak soleh ya, leh. Tetapi ketika anak sendiri bermasalah, gimana Bapak Ibu? Belum mah. Khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Berarti perintahnya sebaik-baik kita adalah yang paling baik dengan siapa? Keluarga, termasuk terhadap lemah lembut terhadap anak. Saya geser lagi kepada Bapak. Bapak punya istri? Punya. Biasanya Bapak-bapak lebih lemah lembut kepada istri sendiri atau istri orang lain? Aku takon Bapak. Ayo Bapak jawab gitu ya. Aku takon Bapak. Ulangi sekali lagi. Bapak biasanya lebih lemah lembut kepada istri sendiri atau istri orang lain? Aku takon Bapak. Ilo, kok goni malah sembunyi barang-barang ya. Ada seorang bapak ayah yang bilang, Ustadz, kalau bisa dua-duanya kenapa harus pilih salah satunya? Iya. Jadi kepada istri sendiri baik, kepada istri orang lain juga baik. Artinya Bu, prestasi di luar oke. Ya, piala di luar oke. Tapi jangan pernah engkau lupakan prestasi di dalam, itu jauh lebih penting, Pak. Artinya, saya mau sampaikan kenapa jauh lebih penting. Karena ujian terberat biasanya datang dari orang terdekat. Ulangi, ujian terberat datang dari orang terdekat. Ulangi, ujian terberat datang dari orang terdekat. Kalau nggak dari suami, dari istri. Kalau nggak dari istri, dari anak. Kalau nggak dari anak, dari menantu. Kalau nggak dari menantu, dari mertu. Wah, kalau yang paling akeh karo tonggo. Itu. Jadi saya mau sampaikan sama jenengan semua, hari ini jadilah teladan, jadilah idola untuk anak-anak jenengan. Ketika seorang bapak sudah menjadi teladan, menjadi superhero dalam kehidupan anaknya, dia akan mengatakan, this is the father man. Apa itu? Bapakku pahlawan. Dia akan mengidolakan bapaknya. Bu, percaya nggak percaya, sampai detik ini, saya bisa pegang mikrofon, memiliki karakter seperti ini, juga ada sumbangsi terbesar teladan dari sosok siapa? Bapak saya. Bapak saya itu nggak punya banyak berkata-kata. Cuma dia mencontohkan, oh nek pria, ikutune koyong ini. Memperhatikan wanita, koyong ini. Ibumu harusnya diginiin. Anak itu akan melihat apa yang dia katakan. Maka hari ini Bu, saya sampaikan sama jenengan semua. Kalau ada anak-anak kecil kok mudah temperamen, kok mudah main tangan, kok mudah bentak-bentak temennya. Coba lihat bagaimana dari balik itu rumahnya. Bisa jadi dia akan dapat sesuatu juga yang sama dengan apa yang dia lakukan. Artinya, sesuatu tanaman yang subur tidak dilewati dari beledeknya matahari. Dan beledeknya petir. Tetapi tanaman yang subur itu berawal dari apa? Dari siraman seseorang yang sabar, ikhlas untuk bertumbuh mengasuh seorang anaknya. Hari ini Bu, ngurus anak capek, tapi semoga lelahnya jenengan menjadi lilah di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, saya percepat saja karena sekarang sudah masuk jam berapa? Jam 7 lebih 8. Oh, cepat sekali waktunya, Pak. Lanjut, Pak Tan. Lanjut, Ge. Sedikit malah, Ge. Oke. Nah, ukuran keberhasilan pendidikan, silakan bisa dipoto. Rata-rata kita ukuran pendidikan itu dari akademik, dari bagaimana banyaknya piala ataupun juga sertifikat yang dimiliki sama anak-anak kita. Jadi ukuran keberhasilan pendidikan bukan hanya seberapa anak nilai tinggi, ya, tetapi seberapa baik akhlaknya ketika tidak ada yang mengawasi. Jangan tahu di parlemen sana itu banyak orang pintar, Bu. Banyak orang yang titelnya luar biasa. Tetapi kenapa? Dia tidak memiliki akhlak yang baik. Dia tidak amanah. Ketika tidak ada yang mengawasi, dia culas, dia curang. Tidak kurang-kurang kepintarannya, Bu. Maka hari ini, Bu, saya mau sampaikan sama jenengan semua. Mendidik tauhid atau akidah terhadap anak bukan tentang cuma sekedar mengenalkan apa itu sholat.
Bukan sekedar mengenalkan apa itu Allah saja, siapa itu Rasulullah saja, tapi bagaimana efek dari mereka kenal kepada Allah, efek dari mereka mengenal Kanjeng Nabi adalah apa? Ketika mereka dalam kesendiriannya, mereka merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu penting, Bu. Oke. Lanjut tuh ya, saya percepat saja nggih. Nah, maka ini kurang lebih ada 5 akhlak. Ini guru-guru PAI pasti paham, ya. Ada sidik, amanah, tablik, fatona, saya tambah satu lagi dengan rahmah. Satu, sidik. Apa itu sidik, Le? Tonggoku. Oke, jenenge Mas Sidik. Oke. Sidik itu jujur. Anak berani berkata benar itu penting. Kenapa kok anak itu zaman sekarang tidak berani berkata-kata? Kenapa? Karena terkadang anak ketika mau mengekspresikan sebuah emosionalnya sudah tertahan sama ibunya, sama keluarganya, sama orang tuanya. Ketika mau memberikan, Bu, aku begini, menang. Ojo kakek takon, kowe Bani Israel kakek takon. Bu, aku sebenarnya Bu, menang. Kalau ibu ngomong, kamu jangan ngomong. Masuk kamar. Anak mau menyampaikan versi terbaiknya, terpendam. Bu, salah satu kasus bullying terjadi karena apa? Emosional anak di rumah belum terselesaikan. Anak mau ngomong, tertanam. Anak mau ngomong, ditahan. Anak mau ngomong, mengendap. Akhirnya luapan emosional itu dia lontarkan kepada temannya yang merasa lebih rendah, lebih lemah dari dirinya di sekolahnya. Jadi ternyata pelaku bullying salah satu diantaranya akibat emosional anak belum tersampaikan di rumah. Bu, apakah anak gak boleh salah? Boleh. Kan anak ini kan belum akil balik. Anak ini kan belum balik. Mereka belum paham tentang baik benar. Nah, maka konsekuensinya mereka belajar salah itu penting, Bu. Ya, jadi berkata benar itu penting. Sidik. Yang kedua, amanah, dapat dipercaya. Anak belajar bertanggung jawab terhadap tugas dan janjinya. Bu, anak zaman kita hari ini ketika bangun tidur langsung bersihin kamar atau tidak? Boro-boro. Jadi anak zaman sekarang itu, Bu, nyun sewu ya, saya percepat. Ini nggak aware terhadap lingkungan. Kalau zaman kita, zaman jenengan, ketika ada orang tua kesusahan, Bu, apa saya perlu tak tulungi? Sekarang enggak. Kudu dicawil sike, kudu dipeksa lagi ngewangi, Bu nih, bener pura. Bu nih kesusahan, kenapa peduli? Karena apa? Dia nggak aware terhadap lingkungan hari ini. Kenapa? Karena terpapar dengan kefokusan screen time-nya tersebut terhadap lingkungannya. Sosial media ternyata membuat orang menjadi antisosial. Tuh, Bu. Sekarang betapa banyak kita menggunjing seseorang di sosial media, tapi ketemu. Betul? Ini. Amanah itu penting. Yang ketiga, tablik. Menyampaikan kebaikan, saya percepat karena matahari sudah semakin tinggi. Yang keempat, fatona, cerdas. Anak mampu berpikir sebelum bertindak. Yang kelima, rahmah, penuh kasih, sayang. Anak tidak mudah merendahkan, menyakiti, dan membuli. Jadi minimal ada 5 akhlak Rasulullah yang harus dihidupkan di dalam kehidupan anak-anak kita. Sidik, amanah, tablik, fatona, serta rahmah. Wes, saya percepat lagi. Peran orang tua menjadi madrasah pertama. Ya, menjadi apa? Ya, jadi ada 3 elemen. Orang tua menjadi madrasah atau sekolah, jadi bukan cuma memberi makan, membayar sekolah, membelikan gadget, mengantar les, tapi membentuk cara anak agar berpikir, merasa, serta bertindak. Inilah karakter ada di lahir dari rumah kita masing-masing. Oke, saya percepat, kapan-kapan kita bahas lagi. Terus, Bu, saya mau sampaikan nih, krisis bukan hanya pada anak, tapi juga pada orang tua. 15 juta anak di Indonesia kehilangan figur ayah. Ada orangnya, ada wujudnya. Kanggo peci barang. Kanggo sarung barang. Ada orangnya, ada wujudnya, tapi tidak ada kontribusinya. Ustadz, saya kan sebagai pria sudah menafkahi. Memang itu kewajiban pokok. Justru jenengan nggak melakukan itu, jenengan dolim. Tapi ada satu hal yang penting, apa? Ini pengasuhan terhadap anak jauh lebih penting. Maksud saya, materi ini saya bawakan, jangan sampai 15 juta diantaranya adalah anak-anak mendiro. Tuh, Bu, maksud saya. Silakan foto ini, sampaikan kepada suami jenengan, kepada bapak jenengan. Mas, ojo nganti anakmu masuk ke dalam kategori 15 juta anak yang kehilangan figur ayah. Hadiro, Pak, dalam pengasuhan.
Ayo belajar bersama-sama. Wah, Bapak dikandani angel. Oke, Bu, ini terakhir dari saya. Ada curhatan emak-emak wali murid terhadap saya. Terakhir ya. Dia bilang begini, saya nggak apa-apa kesini ya. Dia bilang begini, Bu ya, seharusnya ayah jadi contoh baik buat anak-anaknya. Sepakat Bu ya? Sepakat Pak ya? Tetapi tidak terjadi pada suami saya. Suami saya. Suaminya dia maksudnya. Ya. Suami saya sangat acuh sama pendidikan anak-anak. Jadi imam tidak mau, ngajari anak belajar pun belum pernah. Saya tanya, sudah pernah diobrolkan sama suami atau belum? Jawabannya begini, sudah sering tapi dia tetap keras kepala. Yo nek nyamane sirah yo atos yo Pak yo. Maksudnya keras kepala itu apa yo? Yo ngeyel lah, karakter seperti itu. Oke, saya tanya lagi, saya observasi. Suami pernah ada masalah kedekatan dengan orang tua sebelumnya? Dia mengatakan tidak pernah Bu ya. Dulu semasa kecil suaminya sangat dimanja oleh ibunya. Karakter ngeyelan, karakter tidak mau ngalah itu ternyata lahir dari seorang ibu yang mendidik anaknya dengan manja. Bu, ada 3 tipikal pengasuhan. Silakan dicatat. 1. Ada tipikal yang disebut dengan tipikal pengasuhan otoriter. Apa itu otoriter? Titik tidak pakai koma. Anaknya bakatnya ke sana, anaknya pengennya ke situ, bapak sama mbokne kekarapannya beto, pokoknya titik tidak pakai koma, kudu manut karo bapak lan mbokne. Ini tipikal otoriter. Makanya beberapa teman-teman kami yang kami tanyakan, kenapa kok kena mental? Ternyata apa? Tuntutan dari orang tua. Tapi dalam kebaikan itu ya, tapi ketika berbeda bakat sama anak, hati-hati. Terus yang kedua, ada pola pengasuhan disebut dengan permisif atau skeptis. Anak tidak pernah sama sekali dilibatkan. Pokoknya acuh tak acuh, apa-apa dijarge, semuanya kemauannya apa dituruti. Ya, pengasuhannya pokoknya ekonomi manut dan segala macamnya dilepas begitu saja, mengakibatkan anak kehilangan arah. Atau yang ketiga, pola pengasuhan demokratis. Apa itu demokratis? Pola pengasuhan yang dimana anak selalu diajak untuk berdiskusi, anak diajak untuk tumbuh kembang bersama. Ini demokratis. Silakan pulang dari sini muhasabah. Aku termasuk otoriter, aku termasuk permisif, atau aku termasuk demokratis. Ini salah satu penyebabnya ketika anak sering dimanja oleh ibunya. Terus, saya tanya lagi, dan saya sangat dikekang oleh suami saya. Saya kerja tidak dibolehkan, ke rumah ibu saya juga dimarahi. Apa fun fact-nya kalau anak muda zaman sekarang? Suami saya suka judi online. Siapa yang kena mental? Istrinya. Efeknya kepada siapa? Anak-anaknya. Jadi semua gerbang kemungkaran itu berawal dari coba-coba sesuatu hal yang tidak baik. Hati-hati. Itu. Oke. Terus ini yang terakhir lagi, fakta tentang pentingnya kasih sayang dari orang tua. Kami coba ngobrol dengan pelaku-pelaku lagi BT. Do you understand lagi BT? Suka sesama. Soalnya saya lagi live TikTok nih. Kemarin saya Pak nyuwun sewu seminggu kena banned. Saya ngomong masalah penyimpangan seksualitas dengan keterangannya di sana di blok gara-gara melanggar komunitas. Padahal yang melanggar mereka. Saya yang di banned ya. Saya yang diblok dari TikTok. Nah, kalimatnya seperti ini. Saya tanya, kenapa kamu bisa jadi seperti ini? Jadi dia ngaku, saya adalah orang yang punya penyimpangan seksualitas, suka terhadap sesama jenis. Saya tanya, kenapa kamu bisa begini? Apa jawaban dia? 1, kecanduan PMO. Ibu, Bapak tahu PMO? Tahu PMO? Konten-konten pornografi. Canduan PMO, akhirnya dia melakukan sendiri, paham ya maksudnya? Karena banyak anak-anak di sini, paham ya? Terus yang kedua, setelah mereka kecanduan, yang kedua, gue kurang kasih sayang. Ternyata pelaku-pelaku lagi BT, penyimpangan seksual atau disebut dengan nggak enak Pak saya ngomong ya Pak ya. Pelaku itu ternyata dari kurang kasih sayang.
Kami pernah menemukan punya teman, tapi bukan saya Pak ya, teman seperti itu. Saya tanya, kenapa kamu seperti ini? Dari kecil dia tidak punya sosok ayah. Jadi ayah tidak pernah hadir di dalam pengasuhan pendidikan anak-anaknya. Itu. Terus saya tanya lagi, terus yang ketiga apa masalahnya? Ketika hasrat itu pengen dia sampaikan, kalau kepada wanita takut tadi, paham ya? Takut terjadi atau terasa atau merit by accident, maka dia tularkan nafsunya itu kepada seorang pria sesama jenis. Tuh. Artinya apa? Satu, tontonan penting, Bu. Jadi jangan menganggap Ustadz anak saya di kamar kok anteng. Justru mereka di kamar anteng dengan HP-nya, raganya di rumah, pikirannya ada di luar. Hati-hati dengan algoritma sosial media anak jenengan. Paham sampai sini? Oke. Oke. Kesimpulannya, di antara salah satu penyebab penyimpangan seksualitas adalah kurangnya kasih sayang. Maka di zaman yang penuh fitnah hari ini, ayo Bu, bersama-sama kita jaga, bentengi diri kita, keluarga kita itu dari bahaya api neraka. Sebagaimana Allah pernah berfirman At-Tarim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu, keluarga-keluargamu dari apa? Api neraka. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Kalau jenengan tidak update masalah pengasuhan, update berita-berita seperti ini, kita akan ketinggalan zaman. Mendiro hanya sekedar bangunan, tapi tidak ada generasi yang melanjutkannya. Begitupun juga dengan masjid-masjid jenengan, Pak. Oke, jadi kesimpulannya, masalah terbesar bukan lahir dari luar rumah, tapi masalah terbesar datang dari dalam rumah. Selesaikan emosionalnya, selesaikan pengasuhannya, baru mereka bisa siap untuk survive di luar bersama lingkungan-lingkungannya. Oke, barakallahu fikum, mungkin itu dari saya. Karena waktu sangat terbatas, kita tidak bisa berpanjang-panjang lebar. Jadi semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, apa yang saya sampaikan juga bisa membawa hal yang positif dalam kehidupan jenengan. Terakhir dari saya, silakan Ibu, Bapak tutup mata sejenak. Saya minta hari ini coba silakan bayangkan 20 tahun ke depan, anak yang jenengan peluk hari ini, anak yang sekolah di SD Mendiro hari ini, 20 tahun ke depan mereka mau dilihat jadi seperti apa. Silakan tutup mata jenengan dan bayangkan 20 tahun ke depan anak jenengan akan jenengan lihat tentang kekayaannya, tentang masalah jabatannya, atau tentang soleh kesolehannya. Hari ini Bu, saya mau ajak jenengan semua untuk kita bersama-sama berpikir sejenak. 20 tahun ke depan ini waktu yang tidak terasa, Bu. 20 tahun ke depan, hari ini kita coba sedikit refleksikan dalam kehidupan kita. Anak 20 tahun di SD Negeri Mendiro ke depannya mau kita lihat menjadi seperti apa? Apakah kita mau lihat mereka menjadi seperti sosok yang mereka punya jabatan tinggi, mereka punya kekayaan yang melimpah, atau mereka menjadi anak yang berguna untuk Ibu? Hari ini saya mau sampaikan sama jenengan semua, buka slide materi semua, muhasabah sih. Hari ini kita tidak dituntut untuk menjadi orang tua yang sempurna, tetapi hari ini kita dituntut sama Allah untuk menjadi orang tua yang berguna. Belajar tentang pengasuhan. Ibu, Bapak, siapapun kita yang hari ini hadir di tempat ini, bukan secara kebetulan. Allah berikan kita ruang, Allah berikan kita kesempatan untuk bermuhajahah bersama di sini. Saya mau sedikit cerita sama jenengan. Kita mengulas beberapa tahun yang lalu, jenengan pernah berdoa atau sama Allah, ya Rob, karuniakanlah kami anak-anak atau generasi yang soleh dan solehah. Setelah jenengan berdoa, berikhtiar, alhamdulillah Allah berikan kesempatan 9 bulan 10 hari kan untuk mengandung sosok anak yang istimewa dalam kehidupan jenengan. Tapi seorang ayah dan seorang ibu akan memperjuangkan apapun yang mereka bisa lakukan.
9 bulan 10 hari mengandung, tidur tidak enak, berdiri nggak enak, berjalan pun nggak enak. Tapi sedikit pun tidak ada rautan wajah jenengan, pancaran wajah lemah, letih, lesu, capek. Yang ada hanyalah sebuah pancaran kebahagiaan serta harapan apa yang lahir dari rahim ini menjadi anak yang soleh dan soleha. Bu, 9 bulan 10 hari itu sudah berlalu, tepat waktunya anak itu dilahirkan. Ada seorang bunda yang dilahirkan atau melahirkan dengan dibelah perutnya. Sakit rasanya, tapi dia mengatakan tidak apa-apa, ini demi anakku tercinta. Ada yang lahir secara normal, bahkan ada juga yang mengatakan, nak, kalaulah memang ibu harus berhenti di tempat ini, silakan engkau yang hidup dan lanjutkan perjalanan kehidupan ini. Seberat itu tanggung jawab seorang ibu dalam kehidupan kita, nak. Setelah mereka dewasa, sosok itu yang kita ajari berbicara. Kalimat ayah, kata bunda, bapak, ibu keluar dari lisan mereka. Betapa bahagianya diri kita, Pak, Bu. Kita resmi menjadi seorang ayah dan seorang ibu. Tapi sayang, hari ini anak yang kita didik selama ini di SD Negeri Mendiro justru anak yang paling sulit untuk kita ajak bicara hari ini. Kita sibuk dengan HP kita, teman. Kita sibuk dengan bermain kita sampai lupa bagaimana menanyakan kabar kesehatan orang tua kita. Nah, sosok yang hadir hari ini sekolah di SD Mendiro, sosok yang pernah kita ajari berjalan. Satu langkah kaki mereka berjalan, satu langkah sekali terjatuh, dan engkau mengatakan, nak, sini nak, silakan maju, aku sayang sama kamu. Memotivasi diri agar anak ini bisa cepat berjalan. Tapi apalah daya, anak kita sudah bertumbuh dewasa di tempat ini, justru anak itu yang paling sulit untuk kita ajak berjalan. Sudah mulai malu untuk kita peluk, sudah mulai malu untuk berjalan bersama dengan orang tuanya. Hari ini, Bu, saya mau ucapkan apresiasi sebesar-besarnya kepada bunda-bunda sama ayah-ayah semuanya yang sudah berjuang mati-matian dalam mendidik anak-anak kita. Ibu, terima kasih. Semoga lelah engkau menjadi lillah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu lagi sosok yang pengen saya sampaikan sama teman-teman semua. Sosok ini adalah sosok yang pandai berbohong di depan anaknya. Di suatu meja makan, ada makanan tersisa, anaknya lapar dan dia juga lapar. Apa yang dikatakan kepada anaknya? Dengan pandainya berbohong, nak, makanlah nak, bapak masih kenyang. Orang yang pulang dari tempat kerja mungkin dengan pundaknya terbakar matahari, jari-jari jemarinya lecet gara-gara bekerja, bahkan dari perjalanan meneteskan air mata gara-gara punya masalah di pekerjaan, sampai di depan pintu ceria wajahnya, air matanya diusap dengan mengatakan, nak, dunia sedang baik-baik saja. Selama engkau masih bisa sekolah, engkau masih bisa bermain HP, dan ibumu masih bisa bahagia, biarkan bapak yang menanggung ini semua. Maka sepintar apapun kalian, sehebat apapun kita, nggak akan berkah kehidupan kita ketika engkau tidak menghormati sosok kedua ini. Siapa itu? Bapak dan ibu kita. Di 2 menit terakhir ini, saya minta buat teman-teman anak-anaknya semuanya, silakan hadapkan wajahmu kepada orang tua kamu. Dan saya minta hari ini, silakan peluk ibu kamu nanti. Tahan pelukan itu, ya. Mumpung masih bisa peluk orang tuanya, karena banyak teman-teman kita yang hari ini sudah nggak bisa memeluk orang tuanya. Silakan peluk orang tuanya, nak. Oke, ibu, silakan peluk anaknya. Saya minta ibu hari ini bisikkan di telinga anak jenengan hari ini, ya Robbi habli minas sholihin. Jadikanlah anakku menjadi anak yang soleh dan soleh. Ada tugas. Berterima kasih kepada diri sendiri. Terima kasih hari ini sudah kuat, ya Rob. Aku sudah sosok menjadi seorang ibu bertahun-tahun. Terima kasih, ya Rob, sudah menguatkan pundakku, sudah menguatkan jiwaku untuk menjadi seorang ibu yang baik. Bilang sama anaknya, nak, maafin ibu, maafin bapak. Kalau selama ini ibu sama bapak sering berkata kasar kepadamu, sering meninggikan kalimat-kalimat kasar di depanmu,
seling berperilaku tidak baik terhadapmu, maafin ibu nak. Jujur, semata-mata kami karena sayang kepada kamu. Kami tidak mau tertinggal, kami tidak mau kehilangan sosok tercinta kami nak. Kalau sudah, anaknya bilang sama ibunya, Bu, terima kasih ya. Selama ini ibu sudah menjadi ibu yang kuat, ibu yang baik, ibu yang mengajarkan tentang kebaikan serta kehidupan dalam kehidupan kami. Kami mohon maaf ya Bu, selama ini kami masih banyak salah, kami belum bisa maksimal dalam menjadi seorang anak. Oke, hari ini saya beri waktu 10 detik lagi, silahkan berpelukan sepeluk-peluknya, karena saya tahu ketika nanti sudah di rumah, jenengan sama anak jenengan sudah sibuk dengan aktivitasnya, sudah sibuk dengan HP-nya masing-masing. Terima kasih buat Bapak Ibu Guru, terima kasih Kepala Sekolah, terima kasih para komite, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu Guru semuanya, serta wali murid dan teman-teman itu semua, 1 sampai kelas 6, ya, silakan tatap wajahnya. Nak, I love you nak. Ibu cinta kamu, dan anak bilang sama orang tuanya, Bu, I love you too. Aku juga sayang sama kamu. Sehat-sehat selalu Bu ya. Terima kasih semuanya. Semoga kita bisa istiqomah sampai nanti husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Oke, saya berusaha memaksimalkan waktu yang ada. Mungkin saya mau tidak menzalimi jenengan. Hari ini saya mau tutup dengan doa bersama-sama. Tanya jawab silakan nanti temui saya di ruangan ataupun nanti bisa jabri saya kalau mau tanya tentang masalah pengasuhan. Barakallahu fikum. Terima kasih. Setelah ini kita tutup dengan doa bersama-sama. Gitu. Izin ya. Terima kasih. Kita berdoa dulu bersama-sama ya. Menizin, saya duduk di atas. Bapak Ibu, hari ini kita berdoa semoga dengan kita bermajelis ilmu di SD Negeri Mandiro, Allah hadirkan keberkahan, Allah turunkan kebaikan, Allah turunkan semua apapun yang menjadi hajat-hajat jenengan, dan Allah mudahkan segala aktivitas murid-muridnya, terkhusus kelas 6 yang kedepannya akan melaksanakan TKA, TKAD, semoga diberikan nilai terbaik, ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat, guru-gurunya juga diberikan kesehatan, dikuatkan pundaknya untuk terus mengurus generasi, dan kita doakan semoga saudara-saudara kita yang sedang diberikan sakit, semoga Allah pun segera sembuhkan penyakitnya, yang hari ini sedang berjuang garis 2, sedang berjuang untuk proses kehamilan, semoga Allah mudahkan garis 2-nya, yang hari ini sedang berjuang dalam ekonominya, semoga Allah mudahkan ekonominya. Siapapun yang membersamai agenda SD Mandiro, semoga Allah lapangkan kehidupannya, Allah berkahi kehidupannya, Allah jadikan anaknya soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirina hamdan na'imin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafilu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika li karim 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibun da'wat wa la qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tahmil tafsirana ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda hisab. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfirli wa liwalidayya wa
khaira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iya kan Abdul ya kan Asma'i. Matur nuwun. Terima kasih buat Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf atas segala kehilafan. Seperti biasa, karena tadi saya sudah disuguhi snack. Nah, hari ini saya juga memberikan hadiah buat keluarga besar SD Mendiro. Bukan snack, bukan bakpia, bukan geblek, tapi hari ini saya memberikan sebuah video perjumpaan suasana kita di pagi hari ini. Oke, saya minta tepuk tangan yang bahagia hari ini. Oke, jadi buat para bapak sama ibu, nanti hari ini saya berikan PR ya buat jenengan ya. Kertas PR-nya apa? Ya, damel story WA ya. Nanti silakan bikin story tentang video ini, sampaikan kepada wali murid yang gak hadir hari ini, kemana aja selama ini gitu ya. Oke, terima kasih. Ini videonya, semoga bisa memberikan semangat dan juga bisa memberikan keberkahan bagi kita semua. Monggo. نمضي على سنن الهدى وعين بالعزم لك في الحياة قلتها وطعم Tepuk tangan sekali lagi. Ternyata yang bermain bukan anaknya, guru-gurunya juga malah happy ya. Ini inner child namanya. Jadi masa anak-anak belum tersampaikan ya. Masya Allah. Oke, terima kasih segenap bapak-bapak, komite, ibu guru, staf karyawan. Terima kasih semuanya. Wabillahi wal murid. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat ya. Jadi sehat-sehat selalu para bunda-bunda semuanya. Semangat pejuang peradaban. Terima kasih guru-guru. Terima kasih, semoga bisa berjumpa di lain kesempatan. Oke, saya tak perlu berlama-lama dalam penutupan. Saya tutup. Nun wal qalami wa masturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.